Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepian sungai besar di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang perempuan muda yang bernama Diang. Ia dikenal sebagai seorang perempuan yang sederhana namun tangguh. Diang tinggal sendirian di sebuah rumah unik yang disebut lanting. Rumah yang dibangun di atas rakit besar dan terapung di atas aliran sungai. Kehidupan di lanting ini tidak hanya menggambarkan kesederhanaan, tetapi juga hubungan erat antara manusia dan alam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap sudut rumah tertata dengan rapi, dan udara segar bebas mengalir melalui jendela-jendela di setiap sisi, membawa aroma khas sungai dan hutan. Dari dalam rumah, terdengar suara lembut aliran sungai yang seolah-olah berdendang untuknya. Di luar rumah, di atas rakit yang sama, terdapat tumpukan kajang, daun pandan yang sudah siap untuk dianyam menjadi tikar dan kerajinan tangan lainnya. Diang membuat semua ini dengan tangannya sendiri untuk dijual kembali, memanfaatkan setiap karunia alam yang diberikan oleh sungai dan hutan di sekitarnya. Di sisi rumahnya yang lain, deretan bibit-bibit tanaman tumbuh subur, dengan berbagai jenis tanaman yang tidak hanya digunakan sebagai bahan makanan, tetapi juga untuk obat-obatan tradisional. Diang telah belajar dari para leluhurnya cara merawat tanaman-tanaman ini dengan cermat dan penuh kasih sayang. Baginya, tumbuhan ini bukan hanya sekadar bibit kehidupan, melainkan juga simbol keterhubungannya dengan alam dan leluhurnya. Pagi itu, seperti biasa, Diang duduk di tepi rumah lantingnya, memisahkan akar eceng gondok dari batangnya. Tumpukan akar dan batang eceng gondok yang telah ia kumpulkan menjadi saksi kerja kerasnya setiap hari. Cahaya matahari yang memantul di atas permukaan sungai membuat akar-akar itu tampak berkilauan. Sementara daun-daun hijau segar dan bunga-bunga ungu eceng gondok menambah keindahan pemandangan pagi itu. Namun, hari itu tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ketika Diang sedang sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah hulu sungai. Ia menghentikan pekerjaannya dan berdiri, memandang jauh ke arah datangnya suara itu. Sebuah perasaan aneh menyelinap di hatinya. Suara gemuruh itu terdengar berbeda dari biasanya, seolah-olah membawa pesan dari alam yang belum ia pahami. Seketika, air sungai mulai bergerak lebih deras. Diang yang sudah terbiasa dengan kehidupan di atas rakit, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Baginya, sungai bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga sumber kehidupan dan penuntun dalam menghadapi tantangan. Apa yang terjadi di hulu sungai adalah sesuatu yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, muncul sebuah benda aneh dari kejauhan, hanyut terbawa arus deras. Benda itu semakin mendekat, dan Diang terkejut saat menyadari bahwa itu adalah sebuah perahu kecil, terguling-guling di tengah derasnya aliran sungai. Ia berlari ke tepian rakit, mencoba mencari tahu apakah ada seseorang di dalam perahu itu. Jantungnya berdetak kencang ketika dilihatnya sesosok tubuh terbaring di dalam perahu yang hampir tenggelam. Diang, yang terkenal akan kelembutannya, segera menarik pria tua itu keluar dari perahu dan membawanya ke dalam rumahnya. Ia membaringkannya di atas tikar pandan yang hangat, lalu bergegas menyalakan api di tungku untuk menghangatkan tubuh pria itu. Diang tahu bahwa ia harus bertindak cepat untuk menyelamatkan nyawa orang asing ini. Setelah beberapa saat, pria tua itu mulai sadar. Ia membuka matanya perlahan dan menatap Diang dengan pandangan bingung. "Di mana aku?" tanyanya dengan suara serak. Pria tua itu menatap sekeliling, mencoba mengingat apa yang terjadi. Sungai, arusnya tiba-tiba menjadi sangat deras.
Aku kehilangan kendali atas perahuku. Diang mengangguk. Ia pun merasakan ada sesuatu yang aneh dengan arus sungai hari ini. Apa yang kau lakukan di hulu sungai, Paman? Tanya Diang dengan lembut. Pria itu menghela napas panjang, lalu menjelaskan bahwa ia adalah seorang penjaga hutan yang tinggal di desa yang jauh di hulu sungai. Desa mereka sedang dilanda musibah. Air sungai tiba-tiba meluap tanpa sebab yang jelas, menyebabkan banyak perahu dan rumah di pinggir sungai rusak. Ia mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan banjir mendadak ini, namun justru ia sendiri yang hanyut terbawa arus. Diang tahu bahwa musibah ini bukanlah hal yang kebetulan. Selama hidupnya, ia telah belajar bahwa alam seringkali memberikan tanda-tanda sebelum terjadi sesuatu yang besar. Diang merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik peristiwa ini, sesuatu yang melibatkan hubungan manusia dengan alam. Dengan tekad yang bulat, Diang memutuskan untuk membantu pria tua itu. Mereka berdua sepakat untuk pergi ke hulu sungai keesokan harinya, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Diang mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Ia menyiapkan bekal, memperbaiki perahu, dan berdoa agar mereka dilindungi dalam perjalanan yang penuh misteri ini. Keesokan harinya, di bawah langit yang mendung, Diang dan pria tua itu memulai perjalanan mereka. Perahu mereka melaju perlahan melawan arus yang kuat. Di sepanjang perjalanan, Diang tidak henti-hentinya memperhatikan alam di sekitarnya. Ia merasakan bahwa sungai dan hutan sedang berusaha berbicara kepadanya, seolah-olah ada rahasia yang tersimpan di dalamnya. Setelah berjam-jam berlayar, mereka akhirnya tiba di sebuah tikungan tajam di hulu sungai. Di sana, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Sebuah tebing besar runtuh, menyebabkan sungai tersumbat dan air meluap ke desa-desa di sekitarnya. Diang segera menyadari bahwa bencana ini bukanlah semata-mata akibat alam, tetapi karena ulah manusia yang merusak keseimbangan ekosistem sungai. Dengan penuh kesadaran, Diang menyampaikan kepada pria tua itu bahwa desa-desa harus bersatu untuk memperbaiki alam yang telah rusak. Mereka harus menanam kembali pohon-pohon di sepanjang tebing, menjaga sungai dari pencemaran, dan kembali pada cara hidup yang selaras dengan alam. Pria tua itu mengangguk setuju, dan mereka pun kembali ke desa untuk menyampaikan pesan ini kepada para tetua. Perjalanan Diang bukan hanya sebuah petualangan fisik, melainkan perjalanan batin yang mendalam. Ia belajar bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan, dan hanya dengan menghormati alam, manusia bisa hidup damai dan sejahtera. Kisah Diang pun tersebar di seluruh penjuru Kalimantan, menjadi legenda tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dan hingga kini, nama Datu Diang dikenang sebagai pelindung sungai dan hutan yang penuh kasih sayang. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.